Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kaifahalukum? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum kita belajar agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bunda Anda mengingatkan bahwa jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Apa 3M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kali ini kita akan belajar matematika. Mengenai apa? Jadi kita akan mempelajari statistika. Kita akan belajar tentang mengenal data, mengumpulkan data, kemudian menyajikan data. Selain itu, kita juga akan belajar tentang diagram batang, diagram gambar, garis, tabel, dan lain-lain. Baik, apa saja yang akan Bunda Anda sampaikan kali ini? Silakan disimak. Bunda Anda mempunyai sebuah gambar. Gambar tersebut adalah suasana ada di sebuah kelas ya. Jadi di situ adalah ceritanya Beni seorang siswa kelas 5 ya. Yang berdiri itu Beni ya. Jadi pada liburan akhir semester nanti, Pak Guru mengajak Beni dan teman-teman sekelas untuk berwisata bersama orang tua. Pak Guru meminta Beni mengumpulkan data tentang tempat wisata yang disukai siswa kelas 5. Pak Guru juga meminta Beni menyajikan data yang telah dikumpulkan tersebut. Tempat wisata paling banyak disukai para siswa akan dijadikan tujuan wisata bersama. Lalu, bagaimana cara Beni mengumpulkan data tentang tempat wisata yang disukai siswa kelas 5? Bagaimana cara Beni menyajikan data tentang tempat wisata yang disukai siswa kelas 5? Nah, jadi apa yang dilakukan Beni tersebut nanti kita akan pelajari di bab statistika. Permasalahan yang sedang dialami oleh Beni adalah permasalahan yang berkaitan dengan statistika. Kemudian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan setelah kita belajar tentang statistika. Pada bab ini, kita akan belajar mengenal data, mengumpulkan data, menjelaskan sajian data, dan menyajikan data seperti yang Bunda Anda sudah sampaikan tadi. Ya. Jadi, untuk pertama kali kita akan belajar mengenal data. Apa itu data? Data adalah suatu kumpulan datum. Lalu, datum itu apa? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifat. Data dibedakan menjadi dua jenis. Ada data primer dan data sekunder. Apa yang dimaksud dengan data primer? Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data tersebut diperoleh melalui pengukuran atau pengamatan secara langsung. Kemudian, apa contoh dari data primer? Contohnya adalah data hasil wawancara tentang jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Jadi, kita melakukan wawancara terlebih dahulu dari beberapa narasumber, kemudian kita tulis hasil dari wawancara tersebut untuk data kita ya, itu adalah data primer. Data yang diperoleh secara langsung. Kemudian contoh yang lain adalah data berat badan siswa kelas 5. Seperti yang ada pada tabel, itu adalah hasil data berat badan siswa kelas 5. Jadi kita caranya memperoleh datanya dengan cara memanggil satu persatu anak atau siswa, kemudian kita timbang berat badannya, lalu kita catat hasil dari berat badannya tersebut. Seperti contoh itu ya, Fani 27 kilo, Dina 30 kilo, Helga 35 kilo, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari
Sedangkan apa yang dimaksud dengan data sekunder? Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Contoh data sekunder adalah data banyak warga di suatu kabupaten. Lalu data golongan darah, ya. Jadi kalau data sekunder itu data yang sudah ada, kemudian kalian salin untuk data kalian sendiri, ya. Contohnya seperti tadi, data banyak warga di suatu kabupaten. Kan tidak mungkin kita menghitung sendiri berapa jumlah warga satu kabupaten, karena banyak sekali, ya. Jadi tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Satu rumah ada berapa orang, itu tidak mungkin kita lakukan, ya. Jadinya sudah ada data atau sudah ada sumber, kemudian kita tulis ke data kita untuk data kita, ya. Contohnya lagi golongan darah, ya. Nah, itu contohnya ada pada tabel. Fani golongan darah A, Dina golongan darah O, Helga golongan darah O, ya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui apa perbedaan dari data primer dan data sekunder, kita akan belajar untuk mengumpulkan data, ya. Jadi kita sudah mengenal data, ada data primer dan data sekunder, kemudian kita akan belajar mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data termasuk kegiatan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Jadi, untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pencatatan langsung, kemudian dengan cara pengisian lembar isian, dan yang ketiga dengan bertanya langsung atau wawancara. Yang pertama adalah mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung, ya. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, sebagai contoh data tinggi badan, data berat badan siswa. Nah, sebelum kita melakukan pengumpulan data, sebaiknya kita membuat belangko data. Belangko data berisi informasi yang ingin dikumpulkan. Misalnya, kita akan mencari data tinggi badan siswa kelas 5. Maka dapat kita siapkan data belangko, nama siswanya, tinggi badannya, ya. Setelah kita menyiapkan belangkonya, kemudian kita mulai mengukur tinggi badan siswa satu persatu, ya. Kemudian kita catat hasil tinggi badan dan siswa satu persatu sampai semuanya tercatat, ya. Setelah itu baru kita peroleh semua data yang tadinya kita sudah dapatkan, dan kita buat hasil pengukuran berat badan tersebut dengan tabel seperti yang Bu Nanda contohkan di gambar. Ada namanya Ani, tinggi badan 134 cm, Narum 130 cm, dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah cara mengumpulkan data dengan pencatatan. Yang kedua adalah mengumpulkan data dengan cara pengisian lembar isian. Jadi, mengumpulkan data dengan pengisian lembar isian yaitu mengumpulkan data dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Lembar isian yang dibuat dapat berupa angket atau kuesioner, kemudian hasilnya dikumpulkan. Bu Nanda memberi contoh, di situ kita akan mengumpulkan data makanan dan minuman kesukaan siswa. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, kita bagikan lembar isian kepada setiap teman sekelas kita, ya. Jadi lembar tersebut berisi nama, makanan kesukaan, dan minuman kesukaan. Kita bagikan ke semua teman sekelas. Setelah itu, setelah teman-teman semuanya mengisi lembar isian tersebut, kita kumpulkan semua
lembar isiannya, kemudian barulah kita dapat mencatat semua data dari siswa, makanan dan minuman kesukaannya. Kita tulis data tersebut dalam bentuk tabel. Contohnya, nama Afi, makanan kesukaan nasi goreng, minuman kesukaan es jeruk. Nama Isti, minuman kesukaan, makanan kesukaan mie goreng, minuman kesukaan jus jambu, dan seterusnya. Itu dengan cara pengisian lembar isian ya. Dan yang terakhir, mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Selain melalui pencatatan langsung dan pengisian lembar isian, mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara bertanya langsung. Sebelum mengumpulkan data dengan bertanya langsung, kita sebaiknya menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang dibuat sebaiknya sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Contoh, kita susun daftar pertanyaan seperti berapa berat badanmu? Berapa tinggi badanmu? Apa golongan darahmu? Nah, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan informasinya. Apa yang ingin kita ketahui dari informasinya ya. Kita buat pertanyaannya. Setelah kita melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita susun tersebut, kemudian kita mendapatkan hasil dari pengumpulan data dengan cara wawancara tersebut. Datanya dituliskan menggunakan tabel ya. Nah, seperti contoh, nama Lisa. Setelah kita wawancara dengan Lisa, ternyata berat badannya adalah 29 km, tinggi badannya 123 cm, dan golongan darahnya A ya. Kemudian setelah kita wawancara dengan Arfan, kita ketahui bahwa berat badannya 32 km, tinggi badannya 134 cm, dan golongan darahnya B, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan bertanya langsung atau. Baiklah, kita refleksi sebentar. Jadi, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja yang kita sudah pelajari? Tadi kita sudah belajar tentang mengenal data ya. Jadi mengenal data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara mengumpulkan data. Mengumpulkan data bisa dengan 3 cara, yaitu pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan dengan cara bertanya langsung atau dengan wawancara ya. Begitu. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk materi hari ini? Jadi kesimpulannya adalah kita dapat menjelaskan sajian data dan menyajikan data. Itu kita harus belajar dulu untuk mengenal dan mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Jadi kita untuk seperti yang dilakukan Beni tadi ya. Beni tadi yang sedang ada masalah di kelas. Nah, itu dapat kita selesaikan dengan statistika. Dengan cara terlebih dahulu kita belajar mengenal data dan mengumpulkan data. Baik, itu adalah materi yang Bu Nanda sudah sampaikan hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan mudah ya. Baiklah. Kali ini Bu Nanda akan memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah di buku LKS. Di buku LKS silakan dikerjakan di uji kompetensi 1 halaman 39 yang pilihan ganda ya. Nomor 1 sampai nomor 10 ya. Silakan dikerjakan, boleh dikerjakan di buku LKS. Kalian
silang-silang jawaban yang tepat menurut kalian setelah kalian mengamati. Kemudian silakan dikirim jawabannya ke WhatsApp Bu Nanda ya. Baik, itu adalah tugasnya. Jangan lupa segera dikerjakan, tidak perlu menunda-nunda ya. Karena pekerjaan yang ditunda-tunda nantinya akan lama-lama kita akan lupa dan akhirnya pekerjaan kita akan menumpuk ya. Jadi tidak boleh kita suka menunda-nunda pekerjaan ya, sebaiknya langsung dikerjakan. Baik, itu adalah materi yang Bu Nanda sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Bu Nanda jelaskan. Bu Nanda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.